Siap. Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya ingin bahas masalah marketing ya guys. Nah, seperti di video sebelumnya juga, saya itu sudah sering kali membuat statement bahwa kunci sukses dalam dunia jualan itu adalah produk yang tepat, market yang tepat, dan strategi marketing yang tepat. Nah, di video kali ini saya tidak sendirian, saya ada teman, dia juga salah satu orang yang ahli dalam dunia marketing guys. Nah, bagi kalian seorang sales atau orang yang punya bisnis jual beli, kalian pastikan tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini, dan saya yakin video ini akan bermanfaat untuk kalian. Oke, kita panggil teman saya, ini dia Mas Ari. Halo Mas Makin. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke Mas, Gimana ini? jadi gini Mas, saya ingin sedikit ngobrol masalah marketing ya Mas ya. Jadi gini Mas, langsung to the point aja, nggak usah basa-basi. Oke. Jadi gini Mas, dasar atau basicnya marketing itu apa Mas? Seperti apa Mas? Yang kita harus pahami itu yang pertama, marketing itu apa sih? Jual beli kan? Iya, betul sekali. Jual beli. Ya intinya di dunia itulah jual beli. Yang harus kita tahu itu apa ya? Kita tuh harus belajar dari orang yang melakukan jual beli itu. Misalnya Itu seperti apa basic-nya. Mas? Misalnya Contoh seperti ini, apa? contoh. Ini saya berikan 1-2 contoh aja ya. Iya. Saya ini orang awam Iya. yang mesti belum pernah mendalami di dunia marketing lah. Saya pas saya mau beli buah. Iya. Beli buah. Saya itu mau belinya jeruk setengah kilo. Iya. Setengah kilo. Nah, Bu, saya mau beli jeruk setengah kilo. Oke, Mas. Ibu mengambil bungkus sama ambil ketimbangan. Iya. Nah, begitu dia mau memasukkan jeruk itu ke dalam plastik, ibu itu, si penjual itu ngomong, "Enggak sekilo sekalian Mas, nanti saya kasih bonus 1-2 biji, 1-2 buah jeruk." Nah, itu salah satu strategi si penjual ya Mas ya? Mungkin kan pada waktu itu saya juga masih awam kan, orang biasa kan. Nah, karena ibu itu bilang sambil dia ngangkat yang tambahnya buat 1 kilo itu kan tadi ini setengah. Iya. Dia itu udah bungkus yang setengah kilo tapi dia ambil yang untuk sekilonya, sambil bilang 1 kilo sekalian ya Mas, kalau tak timbangin nanti tak tambahilah 2 buah. Nah dari itu saya mikirnya, oh alah, iya berarti dunia marketing itu Iya. apa namanya ya, seorang penjual terkadang membeli suatu produk, suatu barang itu ada 2 hal. Apa Mas? Yang pertama, Iya. mungkin karena dia kebutuhannya emang nyarinya itu. Iya. Nah, yang Yang kedua, pertama, yang kedua? tidak lepas dari pengaruh dari penjualnya. Oh, seperti tadi itu ya Mas ya? Nah, jadi ada, kalau cara bahasa Jawa itu membeli karena rikuh, malu lah. Iya, Udah diambilin, udah dia, ibunya udah bilang tak tambahi 2 biji Mas, tak, sambil dia nyomot tambahannya itu. Iya. Nah, dari itu saya, ya udah Bu, kan saya mau nolak juga nggak enak. Iya. Nah, dari itu saya dapat pelajaran. Oh, berarti rasanya jadi pembeli itu kayak gini. Jadi kita jangan terjun di dunia marketing itu, jangan melulu kita belajar jadi penjual, tapi kita harus tahu gimana caranya jadi pembeli. Wah, itu adalah sebuah masukan yang luar biasa ya. Itu sebelum kita belajar teori segala macam, itu menurut saya itu basicnya, itu belajar dari penjual. Oh iya. Kita harus tahu rasanya jadi penjual, kita juga harus tahu rasanya jadi pembeli. Jadi kita ada sudut pandang yang berbeda Mas ya. Jadi kita ngomong sama konsumen itu ya, kita juga harus punya gambaran kira-kira konsumen itu ini kalau saya ngomong gini perasaannya gimana, itu udah ada gambaran dari contoh tadi. Oh iya. Jadi gitu guys. Jadi seperti statement saya sebelumnya juga, yang penting dalam dunia jual beli itu adalah strategi marketingnya ya guys. Karena percuma juga kita punya produk yang bagus, produk yang murah dan market yang luas, tapi kita nggak tahu cara berjualan atau strategi marketingnya seperti apa. Nah, ini barusan Mas Ari juga sudah memberikan sebuah masukan untuk kita semua untuk belajar bareng, yaitu kita juga harus jangan cuma
belajar menjadi penjual, tapi kita juga menempatkan diri kita sebagai pembeli. Nah, sekarang gini Mas, kalau misalnya itu kan dasarnya, basicnya Mas. Nah, untuk Mas Ari kan udah lama, hampir 10 tahun ya Mas, terjun dalam dunia marketing, jadi pasti sudah di luar kepala. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya udah punya ilmu marketing, terus apa Mas? Maksudnya buat ngembanginnya itu seperti apa Mas? Anggap aja kita udah memulai kan, mulai menjalankan produk kita. Yang pertama gini, kita itu harus benar-benar mendalami produk apa yang kita jual. Contoh kita jualan produk apa ya Mas ya? Misal jualan sabun. Sabun. Kita itu harus tahu spesifikasi sabun itu. Kalau cara di gadget itu kan spesifikasi, kalau sabun ya ibaratnya kelebihannya apa dibandingkan yang lain, kita harus menguasai. Itu harus kita benar-benar jangan sampai kita kalah pinter dengan pembelinya. Nah, meskipun kita kadang kalah pinter kan kita tetap bisa nutup omongan kan. Tapi paling nggak kita harus menguasai produk kita yang jual itu apa sih, kelebihannya apa sih. Yang kedua, produk kompetitor. Jadi jangan salah, misal kita jual sabun merek A, kita jangan cuma ulek-ulek belajar yang apa yang kita jual tok. Kita juga harus punya gambaran, sabun B itu kekurangannya ini, kelemahannya ini, sedangkan di kita sabun A memiliki wangi yang gimana, yang lebih wangi dari kompetitor. Kita juga harus belajar. Jadi jangan sampai kita betul sekali. Giliran user itu ingin membandingkan, kita nggak tahu, kita cuma tahu produk kita tok. Iya. Kan wagu juga Mas, misal kalau sama sabun ini bagus mana? Bagus punya saya. Lah pokoknya bagus punya saya gitu kan. Jadi nggak punya nggak bisa menjelaskan gitu Mas. Jadi gitu guys. Jadi kita jangan hanya belajar tentang spesifikasi atau kelebihan produk kita aja, tapi kompetitor juga harus dipelajari apa kelebihannya, apa kelemahannya gitu ya Mas. Minimal kalau kita belajar produk kita, anggap karo persentase, anggap aja kita 30% dari lebih dari 30% produk lain itu kita harus tahu. Oh ya, seperti itu ya Mas. Nah, ini kan tadi kan pertama kan pertanyaan saya kan mengenai basic sama dasar ya Mas. Terus yang kedua adalah cara mengembangkannya. Terus yang ketiga itu cara untuk mempertahankannya. Itu gimana Mas? Mempertahankan supaya ilmu marketing kita itu tetap bisa meluas, tetap bisa berkembang kayak gitu gimana Mas? Kalau itu yang kedua tadi kan kalau kita sudah memulai atau baru memulai kan. Iya, yang kedua. betul sekali. Yang ketiga ini, kalau ini cuma versi saya sih, kalau ada yang nggak setuju kan ya nggak masalah. Kalau ini kan cuma versi saya. Seorang marketing itu bagaimana kita caranya bisa minimal itu mempertahankan produk kita. Ya sekarang kan kita tahu sendiri persaingan sangat ketat ya Mas. Ya, persaingan bisa dibilang sangat ketat. Yang pertama itu kan yang namanya penjual pasti kita punya namanya langganan. Betul sekali. Atau kenalan orang yang sering beli di tempat kita. Betul sekali. Nah, orang-orang itu terutama orang yang anggap aja orang yang ngambilnya sering atau memang langganan udah lama. Iya. Atau dia malah ambil kita mau dijual lagi seperti reseller gitu Mas. Reseller. Orang-orang kayak gitu yang harus kita pegang. Oh, betul sekali. Kalau perlu kita itu masuk ke ranah pribadinya nggak masalah, ke ranah pribadi customer nggak masalah. Dalam arti gini, ranah pribadi itu ya bukan pribadi yang gimana. Contoh, Anda customer saya, Anda punya hobi badminton. Iya, misalnya badminton. Terus sedangkan kita mungkin cuma sekedar tahu nek main kan nggak begitu bisa. Iya. Kita karena kita udah dekat, kita udah akrab sama customer tadi. Iya. Ikuti hobinya. Itu salah satu contoh. Walaupun hanya sekedar ngajakin ngobrol gitu Mas yang berhubungan sama badminton. Gimana pun caranya kita harus ayo kita badminton. Kasarnya gitu. Dia punya hobi mancing, ayo kapan agendakan. Jadi masuk ke ranah pribadinya itu dalam arti seperti itu, pendekatan seperti itu. Jadi mereka itu ya sama kita nyaman lah, nggak cuma menganggap kita itu sebagai seorang penjual, tapi kita bisa dianggap sebagai teman, sebagai saudara. Itu kan kedepannya baik juga toh. Iya, betul. Dan otomatis kalau mereka udah deket sama kita, mereka mau ambil produk selain kita, ya ada kemungkinan mereka tetap ambil, tapi tetap ada rasa, aku udah
temenan lama sama dia, udah akrab sama dia. Masa iya sih aku mau ambil di tempat lain? Iya. Ya, itu sih ya itu enggak 100% dia ambil di tempat kita kan juga enggak. Tapi paling enggak kan kita udah megang dia intinya gitu. Iya, betul sekali. Jadi poin ketiga ini kesimpulannya sebenarnya gini. Kadang orang itu mau membeli produk kita itu nggak melulu itu tergantung sama produk apa yang kita bawa ya Mas, tapi tergantung siapa yang menjual gitu ya Mas ya. Iya. Dan ke depan misal kita udah deket sama customer, udah akrab, kita ramah sama mereka. Mereka kan juga punya teman Mas. Iya betul sekali. Punya teman, punya saudara. Nggak mungkin dong kalau kita pelayanannya buruk. Ambil di sana aja kan mesti nggak mungkin. Jangan Betul ambil di sana, mereka orangnya cuek segala macem. Kalau kita udah punya ikatan pada user yang pertama tadi, dia mau nggak ragu buat menyaranin orang lain untuk ambil di tempat kita, untuk mempromosikan gitu Mas ya. Itu berarti udah istilahnya marketing yang udah levelnya udah mereferensikan. Iya, mereferensikan ya Mas ya. Orang lain untuk belanja produk sama kita gitu ya. Iya. Ya, itu adalah itu adalah sedikit perbincangan tentang seputar marketing ya guys. Mungkin ada tambahan lagi Mas untuk apa ya, poin-poin penting kayak itu Mas, yang pokoknya berhubungan sama dunia marketing itu intinya itu apa buat yang baru pertama kali ingin terjun kayak gitu Mas. Soalnya subscriber rata-rata itu orang yang ingin terjun atau baru memulai kayak gitu Mas. Ada tipsnya buat mereka nggak Mas? Yang pertama ya kita tetap harus belajar. Iya, belajar. Belajar itu maupun dari teori atau dari praktek langsung. Yang namanya kita penjual, kita harus belajar dengan penjual. Iya. Kita harus dekat dengan dunia itu, kita harus dekat. Kita harus benar-benar pelajari. Dia masuk ke mall, kita mau beli apa, kita pelajari cara dia. Kalau pelajaran kayak gitu kan kita nggak mungkin dapat dari teori kan. Iya, itu harus praktek langsung ke lapangan ya Mas. Kita coba belajar, kita mau terjun di dunia apa ya, ponsel, kita lihat, kita datang ke counter, kita beli HP dan kita pelajari cara mereka melayani kita. Iya, pasti dari satu counter satu ke yang lain pasti beda-beda. Nah itu kita bisa ambil dari pelajaran. Sebenarnya nggak harus dari counter, kita belajar tekniknya itu sama ya Mas. Biarpun apapun yang dijual, produk apapun, buah, rokok, sama ya. Tekniknya itu sama, benerin dasar itu sama. Oke Mas, mungkin dulu ini udah terlalu panjang ya Mas. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke part 2. Oke Mas. Siap. Jadi itulah apa ya? Ya kira-kira gambaran marketing seperti itu guys. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya, channel ini adalah channel yang bahas tentang marketing, usaha kanvas sama usaha freelance. Dan bagi kalian juga yang masih setia nonton video saya, terima kasih karena tanpa kalian channel ini bukan apa-apa guys. Oke, terima kasih Mas Ari. Siap, sama-sama Mas Bangkit. Ya, sampai semoga ketemu lagi. Iya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Akhir kata kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa.